Baik Bapak dan Ibu yang kita hormati dan kasih, selamat malam, salam. Belum. Mohon izin Bapak Pendeta, staf terpaksa nanti tentang pendapat atau tadi protokolernya begitu, jadi mohon maaf ya. Bukan karena sebelum saya ini ada sesuatu, tidak, karena memang protokoler sudah begitu. Yang kedua, kemarin mohon maaf karena saya hadir. Ya, tadi pagi juga beliau sibuk sangat, ya bahkan sampai sore tadi ada Zoom meeting dengan Kadis Raja dan Lurah. Saya terlambat kurang lebih 30 menit karena memang baru sampai di rumah. Biasanya dari kantor langsung tempat acara beda. Cuma karena ini masa pandemi, jadi kita sendiri jadi khawatir dari pagi sampai sore belum mandi, lalu hadir lagi tengah malam sampai rumah berisiko. Karena itu kita pulang. Saya mau mandi, siram padang saja. Artinya kalau mandi mesti betul-betul dong. Bagus coba apa semua itu semua siram padang supaya jangan telat sampai di sini. Yang kita hormati kita kasih Bung Eki dan tenaga besar Kata Muda BPN. Kalau tadi bilang 2 kali, kita 2 kali ketemu ya. Nanti hari ini kita ketemu lagi di Pulau Ambon. Oh Pak Triase, tadi kan kedua saja ya. Tapi masih waktu panjang untuk ketemu terus. Yang kita hormati kita kasih menurut daerah Pulau Ambon Timur. Yang saya hormati pengurus cabang dan BPN yang hadir. Ya, rekan-rekan di cabang Gereja 1 tuan rumah dan Ketua Majelis Jemaat BPN Negara Kecil, Kepala Pemerintahan Negeri Pejabat, Kepala Pemerintahan Negeri Kecil, Pejabat Kerajaan dan Pejabat Kerajaan segala ada saya yang lebih wakil ya. Ya, saya mesti tanya begitu Pak ini karena memang mereka harus hadir. Ya, ini panitia pelaksana Bapak Pendeta Yondri, ya, staf Jemaat yang sudah berkenan hadir. Baik, kita Pak Francis. Saya dibesarkan di sini. Baik, saya mantan ketua cabang di sini. Mereka tahun berapa? Lupa ya? Ya, dari tahun 80-an, tidak salah 88 gitu. Ya, ternyata hari ini jadi ketua cabang orang saya. Ini bukan karena KKN. Ya, karena memang teman-teman di sini dari sini ya melihat dan saya memang cerita sedikit karena tidak sampai 2 periode. Waktu pemecah saya minta untuk tidak dipilih kembali. Pelaksanaan itu ditentui dan kemudian mereka lobby dengan saya untuk minta periode kedua. Saya bilang saya pertama sudah tidak tinggal dalam jemaat karena sudah berkeluarga. Yang kedua, saya mau fokus menyelesaikan studi karena saya kerja itu masuk kerja di Desa Semia. Jadi belum S1. Ya, dalam rumah 8 adik kakak yang baru S1 satu. Nah, kita ingin orang kedua dalam keluarga harus S1. Nah, karena itu kita fokus. Yang ketiga sebetulnya yang paling menarik. Mengapa kita saya mau lagi melanjutkan ke periode kedua? Karena sudah banyak kader yang ada. Bagaikan benih kalau kita tanam di Polybag dan sudah waktunya untuk ditinggalkan ke rakyat. Dan kalau tidak kita tindakan, apa jadinya? Ya, benih itu kemudian bertumbuh jadi anakan, dia sedikit membesar, dia akan mengganggu Polybag, dia akan merobek-robek Polybag. Karena itu mereka ini
kegiatan benih tadi, kemudian jadi anakan, dan sudah waktunya pindah ke hutan raya. Nah, ada sudah bertumbuh, kader-kader sudah bertumbuh ini, sebisa lama bertahan di ranting, dan mereka sudah harus naik ke cabang. Itu menyebabkan saya tidak mau berdiri. Ya, mereka lobby, pokoknya Bu, kalau saya mau masuk periode kedua, kita mengalah. Kalau sampai kita meragu, itu pilihan yang baik. Maka terjadilah pemekaran. Ya, cabang Kristen 1 tetap digelar lebih kecil, dan cabang Kristen 3 ditantui. Jadi sejarah begitu baik. Jadi saya kan makanya bilang ancam dan mekar, kalau kita tidak ya kita suka mekar supaya makin banyak kader. Nah, tadinya kalau cuma satu cabang kan 11 waktu itu, tapi kalau sudah 2 cabang jadi berapa? 22. Nah, ternyata kader-kader itu luar biasa. Ya, mereka terus bertumbuh sampai hari ini dan tinggal dirawat lagi oleh baik dan teman-teman. Dalam suasana sukacita di Adventus yang kedua, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, karena atas kasih dan karunia-Nya yang begitu besar bagi kita, sehingga di malam ini kita dapat merayakan Natal bersama keluarga besar Ikatan Muda GPM daerah Pulau ini. Bapak Ibu, hadirin dan undangan yang saya hormati, esensi Natal bukanlah sekedar mengenang peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu yang silam di sebuah kandang di Bethlehem, melainkan bagaimana kita menghadirkan makna Natal bagi kehidupan kita di masa ini. Melalui perayaan Natal, kita diingatkan akan cinta kasih Allah bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dalam merayakan peristiwa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, kita diharapkan tidak hanya terjebak pada peristiwa seremonial Natal saja, tetapi sejatinya dapat menginternalisasi dan mengaktualisasikan makna dari nilai-nilai religiusitas yang terkandung dalam momentum perayaan Natal ke dalam realitas kehidupan kita. Ajakan yang saya kemukakan tadi searah dengan tema perayaan Natal yang telah ditetapkan oleh Sinode Gereja Kristen Maluku bagi seluruh jemaat, yakni merayakan Natal dengan mempersembahkan hidup dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Menurut saya, tema ini memiliki makna yang sangat strategis. Sebagaimana kisah yang kita baca di Alkitab, ada 3 orang Majus yang rela datang dari negeri yang jauh untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada Juru Selamat. Demikian juga kita dituntut untuk mempersembahkan hidup dan karya kita sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan, sebagai tanda syukur kita kepadanya. Dan hendaknya tanda syukur itu haruslah tercermin dalam hidup dan karya kita, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di mana-mana saja, sehingga lewat kehidupan dan karya kita, orang lain juga akan turut memuliakan Allah. Untuk itu, dalam perayaan Natal di tahun ini, di mana kita ada dalam suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19 yang kita alami di sepanjang tahun ini, marilah kita tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita. Jika kita tetap ada saat ini, itu semua semata-mata hanya oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Hadirin dan undangan yang saya kasihi, sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya mengajak keluarga besar Ikatan Muda GPM daerah Pulau Timur untuk terus berdoa bagi dunia, bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bagi Provinsi Maluku dan Kota Ambon di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi. Tak dapat dipungkiri, pandemi ini membawa dampak yang luar biasa dalam seluruh aspek kehidupan kita, di mana kita harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, termasuk dalam ibadah dan pelayanan. Tidak hanya itu, bangsa kita juga mengalami pertumbuhan ekonomi
ekonomi yang sangat melambat, sehingga menyebabkan banyak keluarga mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan ekonomi. Namun, puji Tuhan, Ia akan selalu menyediakan berkat bagi orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Kita juga patut bersyukur di tengah pandemi COVID-19, agenda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kota Ambon masih dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Kita patut juga bersyukur situasi optimis di kota ini berjalan dengan kondusif, suasana aman dan damai menyelimuti kota ini, meskipun di tempat-tempat lain, sebagaimana kita saksikan di media massa dan di media sosial, terjadi situasi yang mengancam keutuhan bangsa, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh bagi kita di Ambon yang dikenal dan diakui sebagai kota yang rukun dan toleran. Semoga sikap hidup yang demikian tetap terpelihara oleh semua warga Kota Ambon. Terlebih khusus kita sebagai umat Kristiani, orang-orang yang membawa damai sebagai bagian dari persembahan hidup yang memuliakan Tuhan. Hadirin dan undangan yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, Kota Ambon pada saat ini masih berada pada zona orange atau daerah dengan risiko penularan sedang. Kita 2 minggu lalu, Pak Ketua, Pak Ketum, dan hadirin sekalian, kita ada di zona orange, tapi di skor 1,91. Kemudian minggu lalu kita masih ada di zona orange, tapi skor sudah naik 2,1. Kita bisa beralih ke zona kuning jika skor kita itu 2,5. Jadi hitung hanya dengan 0,4 kita bisa ada di zona kuning. Tapi kemudian ada lagi duka cita yang kita rasakan. Ya kemarin dulu satu ibu tinggalnya sudah mati, ya ibu dari Hela, dan tadi anaknya juga ikut meninggal. Ya anaknya kebetulan istri dari kepala bagian hukum dan Kota Ambon, Pak John Tarman. Ya, Pak John juga sementara dirawat. Dan kita berdoa semoga Pak John bisa pulih. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, pemerintah Kota Ambon melalui Satgas Penanganan COVID dibantu dengan aparat TNI Polri dan Duta Perubahan Perilaku tidak pernah kendor untuk terus mengingatkan masyarakat Kota Ambon untuk mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Untuk itu, mohon dukungan dan kerjasama dari semua masyarakat Kota Ambon, termasuk anggota pemuda BPM daerah Pulau Ambon Timur, untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, kita telah membantu mencegah penyebaran virus COVID-19, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Menjadi harapan kita bersama agar penyebaran COVID-19 di Kota Ambon dapat menurun sehingga Ambon dapat kembali ke zona hijau. Saya mesti minta maaf di Protokolasi, Pak Ketum, di desa anak muda terutama ketemu BPM di menjelang Natal melaksanakan pesta Santa Claus. Tapi khusus tahun ini kita melarang, ya, bukan mengimbau untuk kita lakukan, kita melarang tidak melakukan. Walaupun begitu, ada beberapa yang coba melakukan. Ya, kita tidak segan-segan menghentikan di jalan dan minta mereka, bahkan sampai di Santa Claus pun kita minta buka pakaian, karena sudah dibilang untuk balik tidak balik, kita suruh minta buka pakaian, termasuk saudara Pip. Ya, jadi kalau kita ini kalau tidak tegas begitu, sebab mereka bisa menjalankan protokol kesehatan, tapi tidak mungkin kalau Santa Claus masuk di lorong anak-anak tidak terjaga di belakang. Itu yang menyebabkan kami melarang untuk tidak melakukan. Terima kasih, semua sudah terjadi, Pak Ketua. Hari pertama di Paso, ya, besoknya saya minta Satgas ketemu sama penelitiannya dan minta untuk tidak, dan mereka patuhi betul. Kemudian hari berikut Latu Halang, ya, kita sudah minta, ternyata berjalan saja. Kita stop mereka di benteng dan kita suruh berhenti dan kita mengambil langkah-langkah. Ya, jadi sasaran kita adalah untuk memutus
dilaksanakan secara baik. Itu harapan dari kami dan pemerintah Kota Ambon untuk mengucapkan selamat beribadah dalam minggu Adventus serta selamat menyambut Hari Raya Paskah, Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan tahun baru 1 Januari 2021. Bagi kita semua, semoga Tuhan Yesus Kristus selalu selamat, senantiasa menyertai kita. Kemarin satu Pak Ketua, Pak Ketum dan Pak Ketua Basis, sudah 2 minggu ini kita turun di mengawasi di masjid dan di gereja. Ya, saya mesti bilang kita punya kepatuhan luar biasa. Ya, di gereja hari pertama itu masih ada yang di gereja lupa bawa masker. Kita berikan maskernya. Kemudian minggu kedua itu hampir semua gereja sudah menggunakan masker. Cuma kawasan Haji Besar, ya kawasan Haji Besar itu yang sama sekali terlalu banyak tidak menggunakan masker. Di minggu pertama, minggu kedua diawasi oleh camat dan Covid dan Satgas Kota dan juga Satgas Iman. Minggu kedua lagi mereka sudah taat menggunakan masker. Nah, cuma yang sebelah ini yang masih banyak sekali. Tapi kita terus mengedukasi agar tetap kalau kita ke tempat ibadah kita pakai masker kita pakai. Dan kita tidak menginjak di tempat ibadah, kita mengimbau mereka. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam.